Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Yang saya hormati Ibu Khairunisa Tridamaningrum MPD selaku dosen sosiologi dan teman-teman saya yang saya hormati pula. Izinkan kami dari kelompok 9 akan membacakan hasil diskusi kami. Adapun topiknya yaitu teori konflik dan teori kesadaran menurut Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Di sini saya Nurlaini Nafisa NIM 36268 sebagai moderator dan Putri Artika Fitriani NIM 36243, Nur Hanifah 36265. Octaviana Lalitawati NIM 36275. Teori konflik. 1. Pengertian konflik. Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan, perbedaan, pertentangan, perlawanan, atau berselisih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik mempunyai arti percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan menurut Kamus Sosiologi, konflik bermakna the overt struggle between individual or group within a society or between nation state, yakni pertentangan secara terbuka antara individu atau kelompok di dalam masyarakat atau antara bangsa-bangsa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan teori konflik adalah beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan tentang peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, konflik dalam hukum Islam. Dalam Al-Quran, istilah konflik merujuk pada kata ad-da'u yang artinya adalah permusuhan, pertentangan, dan juga konflik. Sebetulnya penjelasan dari kata-kata ad-da'u itu bisa ditemukan dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam hukum Islam atau syariat Islam, konflik dan ketegangan bukan hal yang baru. Manusia memang selalu terlibat konflik. Itu karena menurut Al-Quran, manusia memiliki potensi yang tinggi dalam hal konflik. Pernyataan tersebut termaktub dalam ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Kemudian ayat tersebut juga diperkuat oleh beberapa hadis, salah satunya hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang memiliki kecenderungan amat keras untuk konflik selain manusia. Yang ketiga, faktor penyebab konflik. Yang pertama, diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, ataupun lainnya. Yang kedua, perbedaan karakter. Yang ketiga, kesukuan atau etnis. Banyak konflik yang berbau sara, suku, ras, agama, antar golongan yang telah terjadi di Indonesia. Antara lain konflik yang terjadi di Maluku Utara pertama kali terjadi pada bulan Agustus 1999 hingga 2004 yang dipicu oleh pertikaian antara suku Kao yang merupakan suku asli daerah tersebut dengan suku Makian yang merupakan pendatang, lalu melebur menjadi isu antar pemeluk agama. Selain faktor-faktor tersebut, konflik sosial juga terjadi akibat faktor lain seperti kecemburuan sosial, politik, kefanatikan agama, bahkan kepersoalan asmara. Yang keempat, penyelesaian konflik. Yang pertama, melakukan islah atau giving. Untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik, hendaklah pihak yang saling bertikai melakukan islah atau perdamaian untuk saling memaafkan. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 9-10. Yang kedua, mendatangkan pihak ketiga yang berkompeten atau hakam juru damai. Yang ketiga, memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian. Yang selanjutnya yaitu teori kesadaran. Pengertian teori kesadaran. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri atau awareness. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal.
Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Kesadaran ini juga terkait dengan kemampuan manusia untuk tahan menghadapi cobaan, kemampuan untuk tetap tenang dan berkonsentrasi, tahan menghadapi kejadian yang gawat, dan tetap tegar menghadapi konflik. Istilah pengendalian diri sama juga dengan sabar. Jika sabar telah tumbuh dalam seseorang muslim, maka ia dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai keridhaan Allah. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Pengertian teori kesadaran menurut beberapa ahli. Teori kesadaran menurut Wilber 1997 haruslah mencakup semua kuadran, semua level. Kesadaran bukan berlokasi dalam diri organisme, namun kesadaran adalah sebuah peristiwa menyangkut 4 kuadran. Kesadaran terdistribusi ke dalam semua kuadran, baik kuadran keperilakuan, sosial, intensional, dan kultural. Menurut Sigmund Freud, dalam teori tentang alam sadar atau conscious mind, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Menurut Carl G. Jung, kesadaran menurut Jung terdiri dari 3 sistem saling berhubungan, yaitu kesadaran atau biasa disebut 1. Ego, 2. Personal unconscious, dan 3. Pengalaman. Yang ketiga, macam-macam teori kesadaran. 1. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. 2. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. 4. Faktor penghambat kesadaran. Adapun faktor yang menjadi penghambatnya bagi seorang untuk memperoleh kesadaran ialah akhlak mazmumah atau buruk, diantaranya adalah marah, dendam, dengki, takabur, riya, dusta, serakah atau rakus, buruk sangka, malas, kikir, was-was, hilang rasa malu, zalim, dan bodoh, melanggar batas, syubhat, dan syahwat. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.